Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non-reguler semester 3 dengan NPM 7420121214 Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau membahas mengenai jurnal dari jurnal Sarak Opat volume 4 nomor 2 pada tanggal Juli 2022 dari halaman 125 hingga 132 yang berjudul Model Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang melalui platform digital. Pada dasarnya di sini perbarengan ya, ada unsur perbarengan di mana di sini ada tindak pidana korupsi dan juga ada tindak pidana pencucian uang. Jadi ini merupakan tindak pidana dengan ajaran konkursus realis atau perbarengan. Pada jurnal ini juga mereview tentang mengenai konkursus realis itu sendiri apa, yaitu misalkan ada 2 atau lebih tindak pidana yang dilakukan. Yang kedua, bahwa 2 atau lebih tindak pidana dilakukan oleh 1 orang. Yang ketiga, bahwa 2 atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili. Yang keempat, bahwa 2 atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. Ketentuan pasal yang mengatur tentang konkursus ini tentu saja sudah diatur dalam pasal 63 hingga 71 KUHP. Di mana ada sistem pemidanaannya, yaitu ada absorpsi, hanya aturan hukum yang terberatnya saja yang dijalankan. Yang kedua ada absorpsi yang dipertajam, yaitu peraturan pidana yang paling berat yang dijatuhi ditambah sedikit 1/3 di atas hukuman yang seberat-beratnya. Yang ketiga ada sistem kumulasi yang murni, yaitu bahwa dijatuhi pidana tanpa pengurangan. Dan yang keempat ada sistem kumulasi tanpa yang diperlunak. Ada beberapa hukuman yang dijatuhkan, tetapi jumlah waktu dari semua halaman yang paling lama dengan sebagian atau sepertiganya seperti itu. Nah, bagaimana sih ini penjatuhan hukuman akan hal tersebut? Seperti itu, kita langsung to the point saja. Jadi di sini ditunjukkan pada ada hasil rumusan rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangerang. Jadi kasus ini memang sempat terjadi di Tangerang pada tahun 2012, kasus korupsi dengan kasus pencucian uang. Jadi di tindak pidana korupsi ini jelas ya, proses pemeriksaan putusan ini di tingkat pertama itu terbukti tindak pidana korupsi, di tingkat banding masih terbukti tindak pidana korupsi, akan tetapi di tingkat kasasi ternyata terbukti tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Nah, dengan 2 bentuk pemidanaan sekaligus, yaitu tindak pidana korupsi 6 tahun dan juga tindak pidana pencucian uang yaitu 6 tahun. Jadi apabila ditotalkan itu ada 12 tahun. Akan tetapi di sini seperti yang kita anut dalam ajaran konkursus realis, ini merupakan didakwa dengan dakwaan kumulatif dan lebih dari 1 dakwaan yang terbukti, maka dijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah 1/3 dari pidana terberat tersebut. Jadi untuk kasus ini seperti yang sudah direview oleh saya di materi yang telah disampaikan oleh Profesor Ibu Heni, itu bahwa penjatuhan hukumannya karena tindak pidana korupsi 6 tahun dan tindak pidana pencucian 6 tahun, maka penjatuhan hukumannya apabila kita hitungkan misalkan terberatnya di sini 6 tahun, maka 6 tahun ditambah 1/3-nya adalah 9 tahun. Seperti itu. Mungkin hanya sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.